Kalian tahu Blackpink nggak? Tahu, yang baru comeback ini kan? Iya. Yang lagunya judulnya Es Krim bukan? Iya. Yang featuring sama Selena Gomez itu kan? Iya. Di Itu situ di bagus musik videonya banget. Jenny cantik banget kan? Cantik Lisa lah. Cantikan Ros lah. Cantik Jenny lah. Ros. Jenny. Lisa. Cantik Guys, Ros. guys, kalian lupa ya ini hari apa? Hari apa? Ini tuh hari Minggu. Hari Minggu. Iya, waktunya kita sekolah Minggu. Udah ditungguin sama teman-teman loh. Oh iya. Kita sama bareng-bareng yuk. Halo guys. Untuk memulai sekolah minggu pada hari ini, mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, dan ikuti aku ya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas anugerah-Mu pada hari ini, sehingga kami dapat berkumpul dan dapat sekolah minggu bersama-sama. Tuhan, kiranya Tuhan berkati dari awal, pertengahan, sampai akhir nanti. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Amin. Untuk selanjutnya mari kita sama-sama pujikan Halo Halo yang keras ya. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab lalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Sekali lagi ya. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus bersertamu. Tapi kok kayaknya kurang semangat sih? Gimana kalau kita yel-yel dulu? Iya. Nanti kalau aku bilang Tuhan itu dahsyat, kalian jawab yes, 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 mantul. Gimana? Oke. Teman-teman di rumah juga barengan ya. Tuhan itu dahsyat. Yes, 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 mantul. Kurang semangat ah. Sekali lagi ya. Ya. Tuhan itu dahsyat. Yes, 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 mantul. Nah gitu dong. Sekarang kita nyanyi lagu adalah Sukacita di Hatiku. Biar makin sukacita. Musik. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Teman-teman, kalian tahu nggak hari ini yang bawain firman siapa? Siapa emang? Emangnya siapa? Bu Milka. Oh, Bu Milka. Milka.
Gimana kalau kita panggil bareng-bareng aja yuk? Boleh, boleh. 1, 2, 3. Bumilka, Katakan lebih keras. Bumilka, Kurang keras sekali lagi. Bumilka. Halo. Teman-teman, sebelum firman, kita bakal nyanyi Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Bersatu kita di dalam doa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Sungguh luar biasa penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga pada saat ini kami boleh merasakan kasih Tuhan dalam hidup kami, dan tidak kekurangan sesuatu apapun Engkau Allah menyempurnakan kami. Sehingga pada saat ini Tuhan, sore hari ini Tuhan, kami boleh bersama-sama berkumpul anak-anak sekolah minggu di GKJ Kerten pada saat ini. Tuhan memberkati setiap anak-anak yang boleh mengambil bagian di dalam sekolah minggu pada sore hari ini. Dimanapun mereka berada, Engkau Allah menyertai mereka. Dan saat ini Tuhan, buka hati kami untuk kami mau menerima, mendengarkan firman Tuhan. Di dalam satu nama, Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saya persilahkan, kita duduk saja ya, biar santai ya. Firman Tuhan pada saat sore hari ini, anak-anak yang berada di rumah,
sudah menyiapkan Alkitabnya ya? Kita akan membaca bersama-sama satu ayat saja menjadi ayat nats pada firman Tuhan hari ini, sore hari ini, dan sekaligus ini nanti akan menjadi ayat hafalan kita. Gitu ya. Anak-anak di rumah sudah siap? Kita akan buka bersama-sama Mazmur 143 ayat yang ke-10. Saya akan bacakan bersama dan anak-anak di rumah menyimak Mazmur 143 ayat yang ke-10. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkau Allahku. Sekali lagi ya, Bu Milka akan bacakan. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkau Allahku. Dan kita akan mengawali firman Tuhan pagi ini dengan sore hari ini dengan sebuah permainan, dan saya juga akan mengajak anak-anak di rumah kita akan bermain bersama-sama. Permainan pada sore hari ini kita beri judul Firman Tuhan Berkata. Saya akan mengajak semua anak-anak di rumah kita akan bangkit berdiri dan di sini juga berdiri ya. Oke. Nah, aturannya adalah karena firman Tuhan berkata, sehingga nanti di sini Bu Milka akan memberikan sebuah perintah. Dan nanti anak-anak akan mengikuti perintahnya. Ya, anak-anak di rumah sudah siap? Kita berdiri semua, sudah siap? Nah, gini ya, yang menjadi aturannya adalah pada saat nanti Bu Milka mengatakan firman Tuhan berkata, entah perintah apapun itu, kalian harus mengikuti perintahnya. Tetapi kalau Bu Milka tidak mengatakan firman Tuhan berkata, nah anak-anak jangan mengikuti perintahnya. Tahu ya? Paham ya? Bu Milka ulangi lagi, kalau Bu Milka mengatakan firman Tuhan berkata, nanti anak-anak mengikuti perintahnya. Tetapi kalau Bu Milka tidak mengawalinya dengan firman Tuhan berkata, jangan diikuti perintahnya. Yang di sini sudah siap? Siap. Yang di rumah sudah siap? Siap ya? Oke, kita akan mulai ya, Siap ya? Entah perintah itu kalian harus ikuti ketika ada kata firman Tuhan berkata. Oke, siap. Firman Tuhan berkata, melompat. Oke, bagus ya. Anak-anak yang di rumah juga mengikuti ya. Firman Tuhan berkata, melompat, anak-anak harus melompat. Angkat satu kaki. Ada yang salah enggak ya? Ayo. Salahnya di mana ya? Iya. Kalau tidak ada Bu Milka mengatakan firman Tuhan berkata, anak-anak enggak usah mengikuti ya. Ya, yang di sini sudah betul semua ya. Oke, konsentrasinya masih penuh. Coba yang satu ini sekali lagi ya. Firman Tuhan berkata, angkat tangan. Yang di rumah sudah betul semua ya? Oke. Pejamkan mata. Wah, betul semua, enggak ada yang salah. Anak-anak di rumah juga konsentrasinya luar biasa ya. Oke, sekarang. Firman Tuhan, turunkan tangan. Ya, oke. Berarti semua sudah pada konsentrasi penuh ya. Oke. Ketika firman Tuhan berkata, semua mengikuti perintahnya. Tetapi ketika tidak ada kata-kata firman Tuhan berkata, kalian jangan mengikuti perintahnya. Luar biasa ya. Sekarang saya persilakan duduk kembali. Iya. Oke, anak-anak yang dikasih Tuhan, permainan itu tadi adalah ini yang menjadi ayat nas kita, yaitu mengikuti melakukan perintah Allah. Nah, kalau Bu Milka bertanya, anak-anak kenapa harus sekolah minggu ya? Kenapa kok setiap minggu harus datang sekolah minggu ya? Kira-kira alasannya apa ya? Yang di sini tahu alasannya enggak? Kenapa harus sekolah minggu? Karena dipaksa orang tua. Ada enggak di sini? Enggak ada ya. Ada yang dipaksa orang tua enggak di sini? Ayo kamu harus sekolah minggu, gitu ya? Enggak ya? Nah,
Apa alasan supaya banyak teman, Bu? Kalau minggu kan sekolahnya libur, nggak ada teman. Kalau sekolah minggu kan banyak temannya. Apakah itu alasannya? Enggak. Bukan ya? Bukan. Bukan ya? Nah, ini menjadi bagian dari permainan kita tadi, yaitu firman Tuhan berkata, kita datang sekolah minggu itu karena kita melakukan perintah Allah. Kita sekolah minggu karena kita melakukan perintah Allah. Nah, kita akan belajar bersama-sama di sini. Bu Milka akan membahas salah satu tokoh Alkitab yang sudah cukup terkenal, dan ini adalah tokoh yang taat kepada Tuhan dan patut kita teladani. Dan tokoh ini adalah yang kita bahas di bulan ini, yaitu bulan Kitab Suci, membahas satu tokoh ini. Siapakah dia? Ada yang tahu enggak ya? Siapa ya? Nah, berarti anak-anak membaca Alkitab enggak ya setiap hari ya di bulan Kitab Suci ini ya. Nah, oke. Sekarang Bu Milka akan memberikan ciri-cirinya, nanti anak-anak menebak siapa tokohnya. Clue yang pertama, dia adalah seseorang yang memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Itu yang pertama. Ya, anak-anak sudah menebak siapa dulu gitu ya. Yang kedua, Tuhan memberikan dia tongkat dan Tuhan memberinya kuasa untuk melakukan mujizat. Itu clue yang kedua. Sekarang yang ketiga, dia yang membelah laut Tiberau, dibelah menjadi dua, dan bangsa Israel menyeberangi laut itu. Nah, kalau yang ini tentu anak-anak sudah bisa menebaknya. Yo. Siapa tokoh ini? Ada yang tahu? Di sini ada yang tahu? Tunjuk tangan, ada yang tahu anak-anak di rumah? Siapa ya? Aku tahu. Oni? Musa. Musa, ya. M-U-S-A. Nah, clue yang ketiga ini harusnya anak-anak ingat ini ya. Cerita kisahnya Musa ini ya. Yang membelah laut Tiberau menjadi dua. Tanpa kuasa dari Tuhan manusia mampu enggak membelah laut? Enggak mungkin ya. Nah, tapi karena kuasa dari Tuhan, Musa mampu melakukan mujizat itu. Nah, sekarang kita akan bersama-sama belajar tentang Musa, M-U-S-A. Nah, suatu ketika Tuhan berfirman kepada Musa, Musa, kamu harus kembali ke Mesir. Kembali ke Mesir untuk menolong bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan. Karena di tanah Mesir bangsa Israel harus bekerja keras, ditindas. Sehingga Tuhan berfirman kepada Musa harus kembali ke Mesir untuk menolong bangsa Israel keluar dari Mesir. Nah, di sini ketaatan Musa melakukan perintah Tuhan dilakukannya. Walaupun Musa tidak memegang senjata apa-apa, tidak punya apa-apa. Tapi Tuhan berkata, aku akan menyertai engkau. Sehingga Musa diberikan tongkat untuk melakukan mujizat-mujizatnya. Nah, salah satunya adalah itu tadi, membelah laut Tiberau menjadi dua. Sehingga bangsa Israel bisa menyeberang ke laut itu. Nah, sampai pada akhirnya Musa mampu membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Ya. Dari cerita Musa, kira-kira apa ya yang membuat Musa berhasil membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir? Ada yang tahu enggak? Kenapa kok Musa bisa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir? Jawabannya adalah karena Musa taat melakukan perintah Tuhan. Sungguh luar biasa tuh.
dari cerita Musa ini yang patut kita contoh, kita teladani. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang kita baca setiap hari, yang kita dengar setiap minggu, tidak cukup hanya kita dengar dan kita baca saja, tapi juga harus kita renungkan, kita lakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Seperti pemazmur tadi katakan, ajarlah aku melakukan kehendak-Mu sebab Engkaulah Allahku. Nah, sehingga dari sini kita belajar dari Musa untuk kita hidup taat melakukan perintah Tuhan. Bagaimana dengan anak-anak di rumah? Sudah taat belum melakukan perintah Tuhan? Nah, salah satunya adalah anak-anak setiap minggu datang ke sekolah minggu, itu menjadi satu contoh yang baik. Setia, taat kepada Tuhan. Nah, sekarang Bu Milka mengajak kita akan bersama-sama merespon firman Tuhan pada sore hari ini dengan membuat satu komitmen. Ya. Nah, satu komitmen. Saya mengajak anak-anak di rumah, kita akan persiapkan satu lembar kertas dan ballpoint atau pensil. Nah, sekarang kita bersama-sama akan tulis satu komitmen saja. Kita akan melakukan perintah Tuhan, yaitu apa? Dan komitmen itu yang akan kita lakukan selama 1 minggu ini. Gitu ya. Anak-anak boleh persiapkan di rumah, anak-anak tulis, dan di sini juga Bu Milka sudah menyiapkan ya, kertas dan ballpoint. Nah, silakan anak-anak tulis. Kira-kira apa yang membuat ingin kalian lakukan? Satu komitmen saja yang akan kalian lakukan dalam 1 minggu ini. Nah, silakan ditulis komitmennya, dan anak-anak di rumah juga tulis ya di sebuah selembar kertas. Silakan tulis komitmen kalian apa yang akan kalian lakukan. Kemudian di sini Bu Milka membuat apa ini ya? Ya. Ini Bu Milka beri nama pohon komitmen. Nah, silahkan nanti anak-anak di rumah membuat pohon komitmen. Silahkan dengan kreasi masing-masing. Buatlah pohon komitmen, dan nanti setiap komitmen yang kalian buat itu kalian tempel di pohon komitmen ini. Gitu ya, caranya seperti ini. Yang di sini sudah siap? Oke, silahkan tempel. Oke. Yang di sini. Iya, demikian caranya. Ya, jadi komitmen yang sudah kalian tulis, satu komitmen tadi, kalian tempel di pohon komitmen. Dan silahkan nanti setiap hari kalian lihat komitmen apa yang harus kalian lakukan dalam 1 minggu ini. Dan nanti untuk minggu berikutnya kalian tulis lagi satu komitmen, tempel lagi di pohon komitmen. Dan untuk minggu berikutnya kalian juga melakukan hal yang sama. Sehingga akan banyak komitmen yang akan kalian lakukan. Ini sebagai respon kita mau melakukan perintah Tuhan, menjadi kebiasaan, menjadi gaya hidup kita, melakukan perintah Allah. Dan saya mengingatkan kembali, jadilah anak yang taat, mau melakukan perintah Allah. Amin. Kita akan saat teduh sejenak. Terima kasih Tuhan
untuk penyertaan-Mu pada sore hari ini. Engkau memberkati kami di dalam kami mendengar, merenungkan firman Tuhan pada sore hari ini. Bila firman itu Tuhan, tidak hanya kami baca, tidak hanya kami renungkan, namun mampukan kami anak-anak-Mu Tuhan, melakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Sehingga Tuhan layakkan kami menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan untuk waktu ini. Di dalam nama-Mu Yesus, kami serahkan setiap komitmen kami yang akan kami lakukan dalam 1 minggu ini. Tuhan mampukan kami, Tuhan menegur kami, Tuhan mengingatkan kami untuk kami mau melakukan komitmen kami, yaitu melakukan perintah Tuhan luar biasa. Haleluya. Amin. Teman-teman, sekarang kita persiapkan persembahan kita ya. Kita mau persembahan dengan menyanyikan lagu Kecaplah dan Lihatlah. Dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Anak-anak yang dikasih Tuhan, kita akan mengakhiri sekolah minggu pada sore hari ini. Anak-anak yang di rumah, silahkan menjadi saksi-saksi Kristus, mau taat dan melakukan perintah Allah. Kita akan tutup di dalam doa. Kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, Allah Maha Baik, sungguh luar biasa. Tuhan memberkati kami di dalam sekolah minggu pada sore hari ini. Tuhan membuka hati setiap anak-anak pada saat ini, sehingga anak-anak boleh bersama-sama dengan bersuka cita, bersukaria, memuji memuliakan nama Tuhan dengan sungguh luar biasa, dan menerima firman Tuhan, dan ajarkan kepada anak-anak Tuhan untuk mau melakukan di dalam kehidupan setiap hari. Dan pada saat ini Tuhan, kami memberikan persembahan kepadamu. Tuhan berkati persembahan ini. Bila persembahan ini boleh layak memperluas kerajaan-Mu Tuhan, terkhusus untuk pelayanan kami sekolah minggu GKJ Kerten pada saat ini. Dan Tuhan juga memberkati setiap tangan-tangan yang memberikannya. Tuhan melimpahkan setiap berkat untuk setiap anak-anak kami dan keluarga besar kami masing-masing saat ini. Dan Tuhan, kami hendak mengakhiri sekolah minggu pada sore hari ini. Tuhan akan memberkati kami anak-anak-Mu. Apa yang hendak anak-anak-Mu lakukan di dalam kehidupan kami di masa-masa saat ini. Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan selalu untuk anak-anak. Dan sukacita yang luar biasa juga untuk anak-anak. Sehingga anak-anak lebih semangat lagi menjalani setiap kehidupannya. Karena Tuhan bersama kami. Di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.